Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa sebentar lagi kita akan menghadapi satu bulan. Bulan yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya Allah melipat gandakan pahala. Jangankan pahala yang wajib, pahala yang sunnah pun Allah gandakan, yakni bulan suci Ramadan. Satu ketika usai melaksanakan salat Idul Fitri, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengangkat kedua tangan beliau. Kemudian beliau mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Amin, amin, amin. Sahabat lantas bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, apa gerangan yang membuat engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali? Padahal kami belum mendengar satu doa yang keluar dari mulutmu ya Rasulullah. Namun belum mengucapkan doa, engkau sudah mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Kata Nabi, tadi datang kepadaku malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril berdoa. Ada 3 doa yang dibaca oleh malaikat Jibril dan langsung aku aminkan, kata Rasulullah. Yang membaca doa adalah malaikat Jibril, yang mengaminkan adalah baginda Nabi. Insya Allah doa ini pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa doa yang dibaca oleh malaikat Jibril yang kemudian langsung diaminkan oleh baginda Nabi? Ya Allah, jangan engkau terima ibadah puasanya, sholatnya, zakatnya, ataupun ibadah-ibadah yang lainnya seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Oleh karena itu, sebelum memasuki bulan suci Ramadan, kebiasaan orang-orang tua kita dulu sebelum memasuki bulan suci Ramadan mendatangi ke rumah orang-orang tuanya, kemudian meminta maaf kepada kedua orang tua, bahkan sampai mencuci kedua kaki orang tua dan meminum bekas air cucian kaki orang tua kita. Inilah kebiasaan orang-orang tua kita dulu yang mungkin sekarang sudah hampir punah, yang tidak dilakukan oleh anak-anak kita di zaman sekarang, yang tidak pernah dilakukan oleh anak-anak di zaman modern seperti sekarang ini, yakni meminta maaf kepada kedua orang tuanya sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Andai kata orang tua sudah meninggal dunia, maka kita ziarahi kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia. Kenapa? Karena satu ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ya Ali, tasaddaq ala mautaka, fa inna Allah Taala wakkala malaikatan yahmiluna ma minkum ala mautakum. Wahai Ali, bersedekah engkau untuk orang-orang yang telah meninggal dunia. Karena di mana di satu tempat, di situ dibacakan doa untuk orang-orang yang telah meninggal dunia, maka yakin malaikat akan berkumpul di rumah tersebut. Kemudian malaikat menunggu doa-doa daripada yang kita baca, kemudian disampaikan kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Setelah disampaikan, wahai fulan, engkau mendapatkan kiriman doa dari anakmu, dari keluargamu yang masih hidup. Kembali si mayit yang sedang disiksa, naudzubillah, si mayit yang sedang berada di alam kubur, seketika siksanya berhenti karena mendapatkan kiriman doa dari orang-orang yang masih hidup. Kemudian si mayit ketika mendapatkan keringanan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka akan balik mendoakan kita, Allahumma gfir liman nawwara qabrana. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa orang yang telah menerangi kuburan kami. Jadi doa-doa yang kita baca untuk orang-orang yang telah meninggal dunia adalah merupakan penerang bagi mereka yang telah meninggal dunia. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebelum memasuki bulan suci Ramadan, di mana kita akan lebih khusyuk lagi nanti beribadah, meminta maaflah kita kepada kedua orang tua kita, khususnya ibunda kita yang telah melahirkan kita, yang telah mengandung kita selama 9 bulan lamanya, wahnan ala wahnin, penderitaan di atas segala penderitaan. Kemudian belum hanya sampai di situ, orang tua kita ketika melahirkan kita memperjuangkan dirinya, memperjuangkan anak-anaknya untuk kedua-duanya selamat ketika dalam proses mereka melahirkan kita.
Yang kemudian belum sampai di situ penderitaan orang tua kita, harus membesarkan kita, mendidik kita sampai remaja, bahkan kita sampai menikah dan kelanjutannya. Jasa orang tua kita tidak akan pernah mampu untuk kita balas. Sampai dilukiskan oleh baginda Nabi, andaikan engkau menggendong kedua orang tuamu untuk menunaikan ibadah haji, dalam keadaan berjalan kaki, kau menggendong kedua orang tuamu menunaikan ibadah haji, ini pun masih belum dapat membalas jasa kebesaran orang tua kita. Doa yang kedua yang dibacakan oleh malaikat Jibril dan kemudian langsung diaminkan oleh baginda Nabi, ya Allah, jangan engkau terima ibadah puasanya, sholatnya, zakatnya seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Surga anak berada di bawah telapak kaki ibundanya, adapun surga istri berada di bawah telapak kaki suaminya. Didiklah istri-istri kita sebagai untuk menjadi wanita-wanita solehah, wanita-wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang ketiga yang dibacakan oleh malaikat Jibril dan langsung diaminkan oleh baginda Nabi, ya Allah, jangan engkau terima ibadah puasanya, sholatnya, zakatnya ataupun ibadah-ibadah yang lainnya seorang mukmin yang dengan mukmin yang lainnya masih bermusuhan. Seorang muslim yang dengan muslim yang lainnya tidak akur. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam kitab suci Al-Qur'an, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali-talinya Allah. Bersatulah kalian, jangan pernah kalian berpecah belah daripada rombongan kalian. Karena serigala akan memakan, akan memangsa bagi kambing-kambing yang berpisah dari rombongannya. Andai kata kita tidak akur, andai kata kita tidak bersatu, maka musuh-musuh Islam akan mudah untuk menghancurkan kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh karena itu, untuk menghadapi dan menyongsong bulan suci Ramadan, kencangkan ikat pinggang kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan ini dalam 1 tahun, dalam 12 bulan yang Allah ciptakan, hanya 1 bulan di mana pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala